Pemerintahan Joko Widodo sepanjang tahun 2015 berjibaku melawan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 2 Januari 2015, 1 dolar Amerika Serikat sudah senilai dengan Rp12.474. Kurs segitu lebih rendah dari asumsi makro yang sempat dipatok Rp11.900 per dolar Amerika. Akhir Februari 2015, rupiah sudah 12.800-an per dolar Amerika. Menurut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, pada 9 Maret 2015, rupiah jatuh hingga melewati batas psikologis, yaitu Rp13.000 per dolar Amerika. Puncaknya pada 25 Agustus, rupiah lagi-lagi melewati batas psikologis kedua, yaitu Rp14.000. Di akhir September, mata uang Garuda terperosok hingga Rp14.728 per dolar Amerika. Ini paling buruk sejak tahun 1998. 2 pekan sebelum tutup tahun, lagi-lagi mata uang Garuda menyentuh 14 ribuan per dolar Amerika. Terpuruknya rupiah linier dengan kinerja ekonomi nasional. Pada kuartal kedua tahun 2015, ekonomi kita melambat hingga tinggal 4,67%. Sejak September lalu, pemerintah meresponnya dengan menerbitkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. Hasilnya sedikit terasa di kuartal ketiga. Ekonomi nasional tumbuh menjadi 4,73%. Namun, kinerja ekonomi kita tetap di bawah target yang dipancangkan pemerintah. Bahkan paling rendah dibandingkan kinerja ekonomi sepanjang 5 tahun terakhir. Di tahun 2016, banyak pihak berharap 8 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan berbuah manis. Namun, pemerintah tetap diminta waspada karena faktor global seringkali tidak bisa ditebak. Ya, apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa kembali dalam program The Headlines di tahun baru tahun 2016. Pada tahun 2015 adalah tahun perjuangan ketika pertumbuhan ekonomi kita boleh dikatakan melambat. Dengan modal perlambatan pada tahun lalu, bagaimana kemudian kita memperbaiki kinerja perekonomian pada tahun ini? Dan untuk membahasnya kami telah mengundang dua Darmawan, Pak Thomas Darmawan dan Pak Joni Darmawan, dua-duanya dari sisi pengusaha, dan di sebelah kiri saya ada Mas Wijayanto Samirin dan Mas Bambang Harimurti. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines di tahun yang baru. Selamat tahun baru ya Pak ya? Selamat tahun baru. Iya, tahun lalu kita bilang ekonomi melambat. Kalau kita bilang seberapa buruk sih tahun yang lalu ini? Mas BHM mungkin bisa ini dulu dari sisi media. Ya, memang secara umum melambat, walaupun tentu dalam ekonomi selalu ada yang diuntungkan, ya misalnya JNE gitu, itu malah bagus saja tahunnya karena, tapi ada yang secara umum memang melambat karena orang menahan uangnya. Properti terasa sekali pasti, otomotif juga Pak saya kira Joni juga merasakan ya. Dan yang paling terasa mungkin properti yang mewah, ya. Bahkan makanan pun yang biasanya kebal terhadap masalah ekonomi mengalami juga problem pelambatan itu. Dan tentu yang paling gawat adalah yang komoditi, karena yang batu bara saya kira udah lebih dari separuh yang rugi ya. Dan saya kira juga mereka yang punya kebun tapi tidak punya pabrik kelapa sawit juga sempat menderita, walaupun di ujung akhir tahun agak membaik. Karet juga harganya juga komoditas turun jelek ya, jadi komoditas gawat lah. Bahkan di restoran pun sebagian restoran mengeluh karena sejak Agustus tahun lalu itu mereka mulai melemah ya. Jadi Suram ada pelemahan. Begitu Mas Bija? Jadi begini, kalau kita lihat angka tahunan, kira-kira kan tahun ini, tahun lalu 2015 tumbuh 4,7% ya. Jadi ada continuity dari penurunan dari tahun 2011. Ini kalau kita lihat angka tahunan. Tapi coba kita lihat angka kuartalan, quarterly, maka kita akan mengamati sesuatu yang lain. Di mana di tahun 2015 sebenarnya ada turn around. Di mana titik terendah, titik nadir itu kuartal kedua. Kuartal kedua. Jadi mulai meningkat, sebenarnya kuartal keempat itu bisa tumbuh lebih cepat. Karena government spending. Kalau tidak ada kebakaran hutan. Karena kebakaran hutan selama 5 bulan kemarin itu dampak
bagi ekonomi di Kalimantan dan Sumatera, terutama itu luar biasa, terutama untuk perkebunan dan lain sebagainya. Nah, turnaround terjadi dan kita sangat optimis ini akan berlanjut di tahun 2016. Apalagi di tahun 2015 kita banyak melakukan heavy lifting. Hal-hal yang sulit, policy reform yang nggak populer kita lakukan. Struktur APBN kita perbaiki sehingga diharapkan 2016 akan lebih bagus. Ada turnaround memang di tahun 2015, Pak? Gini, tadi kan dari dua gambaran memang pada waktu dari 2014 kan drop ke 2015. Lalu tadi Pak Wijayanto katakan kan dari 2011 sudah tren turun. Dan saya emang sih percaya sih ke tahun depan. Karena kan coba kita lihat bahwa yang first quarter, second quarter kan drop itu karena ada banyak faktor. Apa dia punya APBN yang belum bisa disburse segala macam. Di third quarter kan dengan dipaksakan. Dan keempat udah sebenarnya harapan saya harusnya 4,9 atau 5, tapi juga kayaknya kan akan jatuh kira-kira 4,8 segala macam. Jadi maka itu year on year-nya itu 4,7. Itu kan sebenarnya jauh dibandingkan dengan tahun 2014. Nah, kalau ngelihat ke depannya mestinya saya ngelihat gini. Karena semua yang ke depan artinya tahun 2016 ya, tahun 2016 ini ya? Yang kita canangkan infrastruktur itu kan sebenarnya fundamental yang dari dulu itu jadi bottleneck. Sekarang ini kan sudah mulai berjalan ya. Kedua, deregulasi. Itu kan banyak sekali. Walaupun ada beberapa yang kebablasan. Tapi menurut saya itu bagus. Itu yang membuat ini bergairah. Jadi saya kalau ngeliat ke 2016, dengan asumsi bahwa infrastruktur akan jalan baik, ya kan. Kedua, dengan adanya yang tadi, deregulasi itu akan berkelanjutan dan bisa berjalan. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya gini. Kalau dua asumsi itu berjalan, karena kan kita juga harus mikirin kita punya exchange rate itu kan problem dari dulu. Itu turun-turun kan sekarang membaik nih. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Kelihatannya kan ada dualisme nih. Ada yang menyatakan interest rate diturunkan lebih baik. Ya kan memang benar itu buat memboost masalah mengenai kita punya transaksi-transaksi sehingga ekonomi bisa meningkat. Tapi di lain pihak saya tahu BI kenapa menahan. Karena biasanya gini, kontraksinya kenapa? Kalau US dollar menaikkan, Federal Reserve naikkan, itu pasti larinya kan orang lari ke sana. Kalau di sini turun, di sana dinaikin, itu 0,75. Saya yakin lari, maka itu ditahan. Tapi nggak akan bisa ini BI rate nggak bakal bertahan di 7,5. Kalau nggak. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita overall bisa mengatakan 2016 ini akan lebih baik. Begitu Pak Thomas? Iya, betul. Konsumsi juga meningkat karena memang tahun 2014 turun ke 2015 karena pertama pemilu kan 2014 spendingnya juga untuk makan, untuk kampanye. Tapi setelah itu turun. Tapi sekarang ke semester kedua dan betul semester triwulan ketiga ini mulai baik. Ya, pertumbuhannya lumayan. Industri makanan malah tumbuh tadi kita baru rapat 8,6% di kuartal lebih di atas rata-rata pertumbuhan nasional tadi. Nah, ini akan berlanjut ke 2016 karena apa? Karena di situ mulai tadi spending dari pemerintah, orang tetap butuh makan. Jadi akan lebih baik, Pak. Saya yakin konsumsi akan meningkat, ya, retail ada, dan industri siap. Industri sudah siap semua. Sebenarnya tinggal genjot aja gitu ya. Saya yakin sekali bahwa industri makanan 2016 ini akan baik sekali karena kan dolar menguat terus sehingga competitiveness dari ekspor industri makanan akan membaik. Karena jangan lupa loh, kita tuh harga beras kita lokal tuh lebih tinggi ketimbang harga internasional, harga gula apalagi dan sebagainya. Tapi dengan dolar menguat, kita mulai lebih kompetitif. Ya, betul. Dan kemarin kan ekspornya 5 miliar dolar, Pak ya. Saya kira akan meningkat. Dengan dolar menguat berarti permintaan kemungkinan juga meningkat di internasional gitu, dan jadi kita bisa mengekspor lebih baik. Perikanan juga yang ekspor ke Amerika kemarin ternyata meningkat kok. Jadi bagus, dan ini moga-moga ini terus ya. Cuman harapannya, kalau dolar terlalu tinggi yang menjadi masalah adalah bahan baku. Dengan kurs aja nih. Bingung kan, prediksi banyak. Kalau kita lihat penganalisa asing segala macam kan prediksinya ada yang mesti mengatakan ke 15.000 gitu kan. Nah, tergantung yang tadi saya katakan. Itu kan sebenarnya gini, ini dolar ini kalau kita membahas fairnya, equilibrium itu kan sebenarnya 13.000 atau 13.500. Harusnya gitu. Tapi kan banyak sekali. Itu kan ada APBN 2016 itu 13.900 gitu. Pak. Kenapa? Karena ini demand dan supply. Kalau dolar masuk kemari banyak, at the end itu akan menguatkan rupiah, melemahkan yang namanya dolar gitu kan. Jadi kalau ditanya ke depan, menurut saya sih harapan saya memang kembali ke 13.500 gitu. Nah, tapi ini dengan kalau diturunin interest rate, saya takut ya terbang ke sana. Tapi dengan ada FDI masuk kemari mungkin bisa berimbang. Kita akan kembali sesaat lagi.